Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Om Leri dari Chaos Custom. Nah sekarang mau ngobrolin tentang motor ya Om. Iya. Motor lagi, bengkel. Bengkel. Ngobrolin tentang bengkel. Nah mau tahu nih sebenarnya nih, dari dulu tuh gue udah tahu motor bengkel Chaos Custom ini. Cuman karena baru punya YouTube juga, jadi baru sempet kesampaian untuk ngobrol-ngobrol tentang bengkel ini. Nah sekarang udah sama Om Leri. Ya. Nah, Om Leri ini selaku pemilik ya Om ya? Iya. Pemilik dari Chaos Custom. Nah, ini Chaos Custom ini bengkelnya tuh Lalu gimana sih? kalau misalnya yang ngulas ini lu udah terakhir dah. Udah terakhir ya, udah kejauhan. Udah ya? kelamaan. Kelamaan. Kalau TV, semua TV udah. Semua TV udah. Kalau vlogger kayak YouTuber udah berapa ya? Banyak lah ya. Udah lumayan banyak ya. Sebelum industri YouTube Hah? booming kayak sekarang Banyak udah, kayak sekarang. udah banyak. Udah Nah, gitu. Terus kalau misalnya kita ini kita ngomong masalah bengkel ya. Ya, masalah bengkel. Bengkel ini sebenarnya dulu gue awalnya nggak punya bengkel, jadi gue suka dengan awalnya gue dulu main Jeep, Main Jeep. mobil Jeep gue di bengkel lama gitu kan, gue Iya. nggak ada mainan, gue belilah dulu trail, zamannya dulu tuh masih ada Yosung. Yosung, Yosung. Berarti motor pertama dari Chaos Custom ini Yosung. ada di dalam. Oh, ada di dalam. Ya. Oke. Jadi 2004 itu gue beli, kebetulan 2004 itu ada Yosung limited edition warna biru, cuman 20 unit masuk Indonesia. Cuma 20 unit. Iya, salah CC-nya berapa tuh Om? Yosung itu. Yosung itu cemen. Oh gitu. Iya, 125. 125. Udah beratnya minta ampun lah, cc-nya kecil. Aduh, kalau dulu setengah mati lah naik itu. Akhirnya nggak ada tantangan ya, gue tuh lanjutin ya. Iya. Nggak ada tantangan sambil nunggu mobil kelar, gue main trail lah. Trail. Adventure. Kalau dulu tuh zaman 2004 ini yang punya trail tuh bisa dihitung. Oh sini, oh itu si Osung ini orang nggak ada motornya. Jadi saling kenal sama jarang ya Om ya? Jarang. Dulu aja paling ada zamannya paling trek itu juga baru-baru. Apa namanya? Anak trail itu trek. Dulu kan gue combat, Iya. komunitas motor Bosoa Adventure. Itu trek aja dulu kalau nggak salah masih belum banyak. Yang udah ada Trabas. Itu kebanyakan. Itu Bandung, itu France. Oh Bandung. Om Frans Tanjung Jaya, Om nah Frans. kenal tuh saya tuh. Ya yaudah, akhirnya kita main lah. Main itu bikin balapan enduro di Pondok Cabe. Dulu di Pondok Cabe baru dibikin tuh, Bintaro. Sekarang masih ada Om ya? Sekarang udah jadi perumahan. Oh jadi perumahan. Nah, yaudah, akhirnya lama-lama saya tuh kalau dulu zamannya di combat, gua tuh jadi leader lah, patokan. Gue muda kan dulu ya, sekarang ya masih umur kayak lo lah, masih kuat tenaganya ya kan, masih menggebu-gebu, lagi seneng-senengnya main Lagi trail main ya mulu kan. deh pokoknya. Pokoknya tanjakan gimana gas aja terus ya kan, masalah nyampe enggak urusannya belakang gitu. Iya, bener, Dulu bener. punya prinsip gua kan, karena motor yang nggak mumpunin, 80% orangnya, 20% motornya. Oh gitu. Nekat dulu, Nekat berarti modal ya? nekat. Jadi nggak Bener. mikirin motor ya Om ya? Ya dulu kalau anak-anak misalnya main adventure, patokannya gua dibilang. Jadi kenapa? Soalnya kalau motor mereka nggak naik, gue yang naikin. Kalau gue nggak bisa naikin ya udah berarti mereka. Jadi gue suruh depan dulu tuh. Udah itulah. Akhirnya lama-lama gue main tanah, dekil juga, capek, bosen. Adalah sebagian dari anak combat itu sekitar 3-4 orang bikinlah bikin supermoto ya dari 18 cuman yang motor yang 17 pertama gua. Oh 17. Ya, Itu dari- mulai dari motor apa Om? Yosung Yosung lagi. ada. Oh, yang nanti di dalam ada ini ya? foto-fotonya nanti Iya. ya. Habis itu yaudah ya gue dari situ gue kan kenal banyak media. Iya. Ngebantuin temen lah, rapin, akhirnya minta tolong. Pernah dulu tahun 2000 berapa ya, dulu ada otomotif bikin motor otomotif bikin 20 modifikator tersohor, salah satu itu masuk tuh paling muda sendiri gitu. Tahun berapa tadi?
tahun nih gue lupa Oh, ada lupa. majalahnya tuh. Pokoknya udah dulu banget lah gitu ya. Dulu doang Udah itu dulu banget. zamannya ada apa Budi Jatayu. Kalau pokoknya paling muda yang paling ini ibaratnya kayak rookie lah dulu. Emang dari dulu sampai sekarang ya gue mainnya supermoto terus. Supermoto. Kalau dibilang anak-anak lo terlalu idealis. Ya udah dari situ kan gue berpikir gini cek, satu gue nggak keluar duit, Heeh. dua bukan motor gue lagi baut-bautnya selek ganti lagi buat ini Iya, kan. benar. Ketiga ada kenangan buat orang. Apa tuh kenangannya? Ya lo ngebangun motor nge-create motor orang jadi bagus itu kan jadi kenangan. Oh iya, salah satu seni juga ya Om ya? Iya, Iya benar. seni lo tersalurkan. Iya benar. Dia pulang kantor menceduh kopi ngerokok ngeliatin motornya senyum-senyum. Padahal mah di bawah jalan mah enggak ya Om ya? Iya, bos-bos itu kan. Iya. Itu kan suatu kebanggaan banget. Iya benar. Dulu gue tanya bayar berapa? Terserah bos. Bayarnya berapa terserah. Terserah. Iya. Dulu Ya. awal-awalnya lama-lama ya kita jadi pusing karena apa yang orang bilang ketika hobi jadi komoditas jadi udah industri itu akan menjadi pusing karena udah ya harus memikirin konsep seperti ini emang katanya orang ngomong enak kerjaan lo hobi lo ya nggak juga kalau lo menjadi industri itu lo akan terus ego lo akan perfeksionis tuh nggak mau kalah lo gini lah segini motornya gini ya itu sejalannya waktu lah gitu hingga sampai saat ini kita bertahan dengan motor-motor seperti ini Sampai sekarang ya Om ya. ya. Udah berapa tahun tuh kira-kira Om ya? Kalau di ya 2005 ke sekarang ya 16 tahun 16 tahun ya? Iya. 16 tahun. Saya aja main motor tuh 6 tahun main motor di Supermoto ya. Itu udah 6 tahun itu udah ngerasa lama banget ya Om. Itu udah Ternyata ya generasi yang ketiga generasi ketiga ya. Heeh. Tapi itu di tahun berapa sih Om? Chaos itu mulainya tuh berarti 2005 2005 itu berarti teman-teman kalau ngumpul di sini juga Om. sebagian di sini cuman kalau saya itu jarang untuk ngumpulin orang karena Iya. apa ya bukan yang nggak suka gitu karena ini kan jadi sama rumah Iya. Oh jadi iya waktu betul, pribadi betul. gue tuh kadang-kadang apa ya nyampur jadi nggak Iya, ada iya. waktu untuk keluarga Bener sementara banget tuh itu, Om. sehari-hari ngeliatin motor lagi. ketemu dia lagi kemudian kita keluar ketemu Iya. di mana lebih baik gue nyamperin. Benar-benar itu Om. Jadi gua emang nggak seperti orang gitu di bengkel ngumpulin orang itu gue lebih baik di luar kita jalan atau kemana kita nongkrong gitu. Tapi bener sih Om, hal itu terjadi juga sama teman saya yang punya bengkel tuh. Dia bengkel rumah terus ya banyak juga yang nongkrong. Jadi dia tuh nggak punya waktu istirahat. Iya. Jangankan keluarga, dia waktu istirahat pun nggak ada Om. Iya. Lu giran lu udah mau tidur ada yang sini datang. Iya betul. Datang. Lu mau temuin wajib, nggak ditemuin salah. Nggak enak ya Om iya, pastinya. kan, gitu. Ya gitulah resiko-resikonya punya bengkel gitu kan. Cuman ya mau gimana lagi kita harus menjaga relasi ya Om ya. Iya. Jaga relasi gitu. Pokoknya dibikin sedemikian rupa untuk nyamannya customer lah gitu ya Om ya. Kadang-kadang bengkel suka dukanya kita sudah bener masih aja salah. Masih aja salah gitu ya. Padahal udah dikasih tahu ini. Iya. Kadang-kadang yang suka yang ribet gitu orang yang nggak ngerti tapi sok tahu itu yang kita males. Iya. Males bener. Berarti kayak udah disaranin ini gitu ya. Tapi gue pernah kalau gue punya ini loh punya pakeman loh. Gimana tuh? Kalau misalnya gue punya customer dia orangnya ribet nih. Pasti ribet banget. Ngerjain motornya. Ada aja yang ini. Kalau orangnya enak, walaupun barangnya kagak ada, tiba-tiba ada yang nawarin, ini tiba cepat, jadi cepet. Kan motor itu kalau gue bilang bawaan diri kita. Karena dia itu kalau kita pakai dia ngebawa diri kita, jadi senyawa sama kita. Oh gitu, harus imbang ya gitu ya. Iya, kayak gue tuh percaya kenapa? Kalau gue setiap ngerjain ini, gue lihat, gue kadang-kadang suka nanya sama temennya atau siapa, ini orangnya ribet ya? Iya, orangnya gini.
pantesan. Oh. Tapi tetap dilayani ya Om? Ya tetap lah. ya. Ya mau gimana kita tetap melayani. Walaupun ada apa juga kita tetap harus tanggung jawab lah, komitmen lah. Berarti nggak pilih-pilih lah ya Om ya? Nggak pilih-pilih mau orangnya Ya kalau ribet gimana bukannya gitu. gini, kalau brand Chaos ini sebenarnya tuh nggak milih, lo kayak abis cuman 100.000, 200.000 Nggak masalah ya Om nggak ya? masalah. Iya. Cuman di media ini kan sudah terbentuk dari dulu ya. Motor si A habis lama 10 juta, Iya. si A habis 20 juta, si B dapat habis 3, nggak ada yang murah. Image-nya lo kalau duit kurang jangan ke Jangan Chaos kesini ya. gitu. Oh stigma dari masyarakat lah Iya, gitu ya. habis itu lo kalau nggak punya duit jangan di Chaos lah. Itu sebenarnya nggak kayak gitu. Karena gini, media itu kayak lo lah, lo kesini nge-vlog, lo pasti minta motor yang paling bagus dong. Pasti bener. Ya kan? Iya bener banget. Wartawan juga gitu. Iya. Yang terblow up akhirnya apa? Ya motor yang bagus-bagus, Iya. yang habis duit banyak. Iya. Yang kayak tadi yang cuma habis servis habis 200.000, 300.000, nggak pernah ke blow up. Karena masyarakat sukanya nontonnya yang berlebihan atau yang besar-besar gitu ya. Iya, jadi mindset orang sudah jadi terbentuk. Lo kok, Chaos, lo harus siapin duit segini, motornya gini-gini, Iya. ya udah pasti bagus. Ya nggak juga gitu. Iya sebenarnya. benar-benar sih Om. Tadi juga saya datang sini ada 2 motor yang emang cuman nyerpis standar aja gitu ya Om Iya. ya. Dan juga nggak harus motor kayak 250 Iya. atau build up gitu. Tadi juga ada motor-motor kayak Kelex 150 ya, ada 2 lagi dimodifikasi sama di servis ya Om ya. Iya. Gitu jadinya yang nggak yang Nah, kayak gitu-gitu nggak pernah terblow up, Iya. nggak pernah ke expose. Jadi mindset orang, mahal aja ya. lo Chaos harus ganti semua, harus ganti ini. Ya karena kita nggak pernah nge-review yang orang ganti oli. Iya, karena buat Nggak apa boleh- juga? Iya. Siapa yang nonton juga Iya, ya? itu. Bener. Sebenarnya sih nggak semua sama lah. Kita nggak boleh nolak rezeki walaupun kecil lah ya. Iya Tetap benar. kita terima, gitu. Karena dari yang kecil itu yang bikin sehari-harinya berjalan sih ya. Ya kalau emang benar yang lo bilang, kalau lo modif sebenarnya sekarang udah nggak make sense nih. Berarti nggak kayak dulu modif ekstrim gini-gini. Lo mau ngecas berapa? Sekian. Itu nggak dibagi dengan waktu kerja berapa orang, itu nggak make sense. Misalnya lo modif, misalnya lo jasa taruhlah 2 juta atau bangun motor ya, lo hitung itu motor habis berapa lama. Misalnya taruhlah paling cepat 1 bulan. Oke, 1 bulan kita ngomong deh 3 juta ya, 3 juta bagi 1 bulan ya kan. Iya. Itu paling berapa? Sekitar 1 juta, 3 juta 1 bulan, 3 juta 4 juta 1 bulan taruhlah 4 juta 1 ya, 4 bulan 4 juta 1 bulan. Tapi jarang ya 1 bulan, rata-rata 1 bulan setengah, 2 bulan setengah kalau mobil motor ekstrim gitu. Bagi 4 juta bagi 1 bulan berarti sejuta per minggu. Sejuta per minggu. Bagi misalnya 2 orang yang ngerjain. Hitung per hari gitu. Ya, misalkan. atau 3 orang, 2 orang. Jatuhnya cuma gopay. Ya habis buat anak-anak doang. Iya, betul. Sebenarnya. Sebenarnya kalau Kalau untuk hitung-hitungannya mah ya. Beda sama servis. Servis cuma jasa 100.000 cuma ngerjain 2 jam selesai. Iya, resiko benar. kagak ada, nggak mikir nggak apa. Malah sebenarnya kalau hitungan enaknya mah ya servis-servis harian ya. Om, Iya, ya. Servis-servis harian karena kalau modifikasi itu satu mikir, kedua orang modifikasi pasti pengennya baru ya Om ya. Iya. Unik lah gitu yang belum pernah dilakukan sama orang lain gitu. Jadi nyari-nyari sendiri ya Om, Iya. nakal-nakalin lah gitu ya. Itu biasanya pengerjaan motor tuh segitu lah ya waktunya Om ya. Ya macam-macam. Macam-macam ya. Tergantung ya ke orangnya juga, orang yang ribet mundur. Ya tapi mau gimana itu namanya juga customer. Iya Ya. benar-benar. Cuman kita bisa membaca dari pekerjaan kita, oh berarti ini orangnya seperti ini. Jadi kita udah tahu. Tapi dari yang dimodifikasi ini kan kadang ada orang juga yang pengen
udah jenuh nih sama motor ini terus minta jual, bisa juga di sini ya Om ya? Bisa juga ya. Gue biasa gini, kadang-kadang makanya suka habis banyak tuh, kadang-kadang orang dia suka lapar mata, ngeliat ini mau, ngeliat ini Iya, mau, benar. ngeliat ini. Pikiran mereka itu yang pengalaman saya yang udah ya. Nah, gimana tuh? Ya udah, ini mau tadi mau bikin ini, ngeliat ini bagus nih gini, ini bagus nih lagi gini, bagus nih lagi gini, lu cariin dong gini, beli ini dong, ntar kiran direkap, buset habis itu segini. Meledak lah. Iya, padahal Kaget dia yang gitu. request gitu. Emang sebenarnya bagusnya tuh sebelum modifikasi kita nyari harga dulu ya Om ya, nanya-nanya harga dulu. Kalau zaman sekarang nih orang udah harga harga pinter. pasti ya Om ya. Orang kesini udah tahu harga kok. Iya. Nggak kayak dulu. Kalau dulu mah enak kita. Segini. Kalau sekarang dikit-dikit apa smartphone-nya tinggal dibuka mending. Iya benar. Udah bersaingnya lewat Iya. media online. Apalagi di media online itu mereka kan nggak ada cost produksinya. Ibaratnya nggak punya tempat, nggak punya ini, nggak punya karyawan, nggak punya apa, nggak bisa masangin, cuma jual doang. Nah kadang ya itu salah satu efek apa ya, kalau saya efek revolusi industri ya. Revolusi industri. Iya, satu bener. ada negatifnya ibaratnya kayak bengkel-bengkel gini, kayak teman-teman saya banyak yang ngeluh. Ya karena apa, mereka mau dapat cuan susah, kadang-kadang juga di online nggak sehat, main banting-bantingan harga. Benar banget. Jadi kasihan yang orang-orang yang bengkel ini pada ngeluh semua, ya itu curhatan mereka. Dia bilang media nggak apa yang di online nggak gaji karyawan, nggak ada produksi ini, dia bilang gitu. Lah kita masangin, gaji karyawan, bayar listrik, bayar apa tempat kata mereka gitu. Belum lagi maintenance bengkel juga segala macam kayak gitu. Jadi nah itu Kak Cengli, sebenarnya kalau emang pemerintah mau memperbaiki industri ini biar nggak mati, online-nya harus dikasih pajak. Batasin ya Om ya? Iya, dipajakin lah minimal 10% gitu. Jadi yang kayak di sini bisa hidup. Kadang-kadang mereka 2%, 5% aja diambil. Iya, betul. Karena mereka ngambil apa, dapetin poin gitu. Nah, kasihan yang industri yang perumahannya home builder gini lah. Terus kalau dari Chaos Custom ini mengenai penjualan motor tuh gimana dia Om? Kalau penjualan motor kita nggak geber-geber banget, cuman kadang-kadang kan banyak tuh orang ya yang minta cariin motor sampai modif-modif. Ini contohnya ini ya teman saya juga kayak gitu kan. Di Boim kemarin minta cariin, jadi kan kita bisa tahu track recordnya, oh ini dari sini ini gitu. Kalau fokus mah jualan enggak, itu sampingan aja lah ya. Karena emang masih ada lahan yang lega buat disimpan motor baru gitu ya. Motor dagangan lah gitu. Terus kita nggak jualan motor, nggak jualan orang motor, minta tolong rawatin sekalian jualin gitu. Tapi malah sekarang tuh malah jadi banyak ya Chaos tuh ya. Yang jual-jual motor, maksudnya nitip jual-jual motor nih. Ada beberapa jadi banyak ya Om? Enggak banyak juga sih, nyumbang nitip aja. Nah terus dari agenda Chaos Custom ini kan selain ngebengkel ada apa lagi nih Om? Kita kegiatannya Om? Ada anak-anak, jadi dulu tuh anak-anak yang sering ngumpul sini punya nama lah, Super Cetat 250. Kadang-kadang suka jadi 250 up, jadi 250 sesi ke atas. Emang tapi komunitas ini emang nggak mau digedein, cuma orang kita aja. Sebenarnya kayak tongkrongan bengkel ya. Tongkrongan aja, nggak mau bikin chapter, nggak mau bikin apa, enggak lah. Cuman senang-senang daripada kita kumpul, kirain kita touring tuh gengnya siapa, pakai nama bengkel nggak enak, pakai ini udah pakai ini aja. Bikin sendiri lah gitu ya. Mau dibilang eksklusifnya enggak juga lah, mau apa aja sih nggak apa-apa. Sama aja kehujanan juga ya Om ya, gitu. Atau juga di grup WA grupnya juga ada anak reker. Iya benar. Umumnya ada anak SMI, ada anak-anak yang lain semua, kita rangkul lah. Ya kita tua di komunitas ya. Di Supermoto ya. Oh ya, kalau perlu teman-teman perlu tahu, Om Leri ini selaku pendiri ya Om ya. Pendiri dari
Cracker ya, Om ya? Pendirinya Ruli. Apa? Ruli. Om Ruli. Ruli Hardanto. Ya kita ikut membesarkan lah. Ya disebutnya katanya sih founder lah. Iya. Ya. Cuman itu seneng-seneng aja dulu. Ngeliat. Dulu kan komunitas supermoto itu jarang. Iya kan. Kebetulan Kawasaki ngeluarin, wah ini waktunya nih kita nge-branding supermoto. Tapi kalau sekarang mah udah nggak tahu lagi siapa lagi, udah nggak ngerti lagi. Kalau dulu masih bisa kita tracking lah, walaupun saling kenal segala macam ya. Terus kalau Cracker ini dari tahun berapa sebenarnya sih Om? Untuk tepatnya gue lupa. Dulu tuh awalnya dari Kaskus The Tracker Ruli bikin. Kaskus. Habis itu dia itu pernah pertama kali nongkrong itu di Senayan. Panahan ya? Nah iya Panahan waktu itu. Pertama kali touring itu sama gua bawa touring ke puncak. Ada namanya dulu Pedrosa jatuh. Pedrosa. Oh gitu. Iya. Terus kedua touring itu ke Lampung, ke tempat gua backup semua. Ada salah satu stunt rider nama Ipin. Oh iya tahu Ipin. Iya. Itu gabung sama kalau dibilangnya ini ketumnya BKS Badakulan Supermoto si Kabayan. Oh Kang Kabayan. Iya. Tahu. Dulu awalnya touring tuh. Dia bawa Power Rider lah si ayah ke Lampung lah kita dulu tuh main ke Pesawaran gitu. Nginep tempat rumah kakak saya. Berarti jangkauan supermoto ini biarpun kecil luas ya Om ya. Dari Kang Kabayan sendiri kan di Banten ya Om ya. Iya. Di Banten, dan ini di Jakarta. Chaos Custom ini lokasinya di Pancoran ya Om. Iya, kalau customer kita sih alhamdulillah sih seluruh Indonesia udah pernah sih. Seluruh Indonesia ya Om ya. Sampai ke yang aneh-aneh kayak Poso lah, kayak Kutai Kartanegara lah. Kalau Jawa mah udah nggak tahu lagi. Alhamdulillah udah banyak lah ya Om ya. Dulu kemarin Kapolres di yang Medan itu Labuan Batu lah. Bikin supermoto. Iya. Terus kemarin ada Kapolres Aceh lah. Kapolres Lampung Tengah. Ya banyak lah itu. Relasi mah ya alhamdulillah ya Om ya. Karena emang ya Chaos Custom ini bukan bengkel yang baru kemarin lah kalau bisa dibilang gitu. Kalau saya bisa bilang bukan baru kemarin, karena ya udah ngerasain asam garam apa gimana tuh namanya. Bukan garam lagi, cuka. Oh cuka. Pokoknya udah ngalamin banyak hal lah dari modelnya Supermoto pelek 14 ya Om. Iya, bukan dari 18 malah. 18 malah. Dulu 17 tuh jarang. 17 jarang. Jarang pelek bannya. Akhirnya 18. 18. Iya, dulu malah zamannya bannya BT45. BT45 tuh. Oh iya, dulu belum ada S20. Belum ada dulu. BT45 yang BT45. ada SNI-nya yang beratnya minta ampun. Itu tapi juga berebutan. Ya dulu enak gak enak ya adanya itu gimana? Benar. Ya. Udah zamannya itu BT45. Gitu. Ya pokoknya macem-macem lah kita. Berarti pelek 18 ya Om ya dulu tuh ya. Karena motor saya dulu tuh tahun 2014. Enggak, kenapa 18? Jadi gini, dulu zaman itu pelek kan masih belum ada yang lebar-lebar. Sama anak dulu zaman-zaman anaknya Yosung itu belum ada uang banget, ya kan? Soalnya barang susah, duit juga nggak ini. Jadi pelek standar belakang dipindahin ke depan. Pakai bannya ban aslinya dia yang Shinko tuh yang biasa tuh. Jadi depan belakang tuh sama ukuran bannya awalnya. Iya. Dulu tuh parah, gue touring ya ke Bromo, ketemu di lampu merah orang. Nah, Mas ini motor apa? Trail. Kok gini bannya dipegang-pegang sama mereka? Bannya halus. Oh, bannya halus. Apa nih Mas, kok bannya gini kata orang. Motor trail kok bannya aspal gitu ya. Dulu awalnya emang Singapura dulu yang pertama, sebelum Indonesia Singapura dulu. Main supermoto tuh. Betul. Supermoto. Udah ada balapan di Singapura dulu 2000 segitu.
Berarti Singapura itu jadi barometernya Indonesia juga berarti. Ya ya? kita ngeliat ke sana. Ngeliat ke sana ya, ujung tombaknya ya. Iya. Baru kita main. Kalau nama Chaos ini bukannya nama ini, ada di majalah Jepang tulisannya Chaos. Jadi majalah itu ngebahas tentang supermoto. Jadi ada tulisan city aggressive off-road style. Oh Jadi, itu artinya. iya, anak kotaan yang bawanya ugal-ugal ya, ugal-ugalan sih ya gitu. Nggak bisa nyantai lah, Iya. itu bahasa halusnya mah ya. Terus gaya motornya off-road, ada yang cuman gaya doang. Iya. Gaya-gayaan lifestyle lah gitu. Tapi dulu juga Charles tuh sempet balapan ya Om ya? Balapan sempet gak sih Om? Dulu kita balapan, Setelah orang kecil belum ya? balapan kita udah balapan. Setelah kecil ya Om ya? Iya, kita bikin track day, ada dulu video-videonya, fotonya, cuman gua udah nggak tahu nyari ya. Dulu kita track day sampai di event lah. Oh the event, Di iya. event juga. Saya sebelum pakai supermoto udah ngeliat dulu tuh Om, dulu saya Iya. main beat juga tuh. Dulu di Indoprix kita juga. Indoprix juga ada Om, supermoto? Ada itu. Ada foto-fotonya ya? Ada pialanya. malah. Pialanya juga ada Om? Ada. Siapa jokinya Om yang bawa? Dulu Reja SS. Oh Reja SS, ada ya. Pin. Macam-macam lah kita. Berarti Reja SS termasuk main di sini juga Om ya? Iya. Karena kan Dia dulu gini, Apa? Reja itu Ipin. Jadi waktu gue bisa nyebutin majalah nggak? bisa, nggak apa-apa, Nggak silakan. apa-apa. Heeh. Dulu gua ada zamannya grup Kompas Gramedia itu bikin majalah, suatu majalah namanya Motobike. Oh motobike, iya Nah. tahu. Nah ceritanya waktu mau keluar motor gue tuh mau diajak di ini, terus gue bilang sama reporternya sama wartawan, mau ngapain foto? Ya ngapain foto? Gitu-gitu doang. Udah sering juga ya Om ya? Iya. Oh. Paling cepat speknya apa? Bikin yang lain dong, konsep yang lain. Apa ya? Gue bilang lu ada Star Rider nggak? Ada. Dulu orang belum tahu Stoppy sama Willy. Susah lah itu ya, Iya, gambarinnya iya. susah ya. Ada sih, ternyata ada juga foto di YouTube tuh pertama kali motor. Udah cari. Ya pokoknya gue pengen motorku diacak-acak gue gitu. Nah ini udah. Ugal-ugalin lah gitu. Iya. Fotonya gimana? Pokoknya bikin yang wild lah, yang beda dari yang lain. Kalau kenapa gue bilang kalau motor ekstrim bagus ini harus bisa dipakai. Jangan cuma fotonya motor yang ganteng, kira dipakai nggak karuan ini lah. Harus bisa diwiniin, diacak-acak, Iya. dihancur-hancurin lah intinya. Gue bilang. Akhirnya datanglah si Jontos, dulu Adi Jontos. Adi Jontos dulu namanya. Nah, yang jadi safety riding Honda sekarang. Oh. Bawa lah pakai helm gua. Mau diapain nih? Udah lu diem aja kata Oh, mereka. Ya udah. Dulu kan saya juga orang kampung lah, ya gua kampung nggak ngerti tentang wheelie stick, Shopee. Buat, cut. Diapain motor? Dislidingin sama dia. Gas lagi, tuan. Diwheelin gini, tuan. Itu kira-kira 2007 atau 2000 berapa itu? Itu mah udah masih jarang orang yang Belum bisa belum freestyle ada. gitu ya. Motobike itu 2000 berapa itu? Wah, anjing, gue langsung tepuk tangan gini, hore. Saking gue Sesuai seneng ya. permintaan ya, Iya. Om. Habis itu dari jauh di stake video, what the Willy. Hore, kayak orang kampung gue akhirnya. Gue seneng banget gitu. Tapi orang sampai sekarang juga kalau ngeliat yang freestyle gitu pasti kagum sih Om. Iya. Karena unik, susah gitu kan. Iya. Makanya abis itu udah kan. Akhirnya foto-foto itu dibawa di rapat meeting apa sih kalau misalnya pampret, kalau itu bilang rapat redaksi. Rapat redaksi dari Ya. media berarti ya? Iya, dari Motobike. Di pitching lah. Wah, akhirnya mereka menyetujui konsepnya gua. Ya begini dong, motor bener nih konsep ini. Motor modifikasi harus layak jalan, harus layak di ini, jangan cuman didorong doang, foto habis itu selesai kira dipakai kagak bisa. Ya, kan Bener, banyak bener. yang kayak gitu dulu. Karena gitu. supermoto bukan cuma buat kontes ya Om. Iya, karena banyak motor-motor yang modifikasi zaman dulu tuh seperti itu. Didorong, difoto, ini kira dipakai nggak ada yang bisa pakai. Iya. Gitu. Itu akhirnya disitulah, makanya dulu motobike itu fotonya pasti aneh-aneh.
covernya. Ya memang juga dari kalau ngelihat Chaos Custom sendiri, kalau baru datang pertama kita ngeliat bengkel, kedua ngelihat hasil media ya Om ya. Iya. Hasil media kayak foto-foto Lompat dipakai Willy itu, akhirnya ya udahlah dari situlah mulailah banyak dipanggil lah mereka, jadi membutuhkan reporter yang bisa freestyle ya, Reja lah, Ipin lah, hire sama mereka. Kalau saya sih tahu tuh sering ngeliat tuh Ipin itu tuh, Mas Ipin itu kita lihat karena ketika acara JSS tuh, Ya. acara JSS Dia tua di freestyle. tua di freestyle ya. Kalau sekarang, kalau dulu kan freestyle bisa kita hitung. Iya. Kalau sekarang udah nggak tahu lagi siapa. Nah, begitu tadi seputar Chaos Custom gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi seputar bengkel Chaos ini, bisa komen-komen di bawah, atau mau lanjut modif motornya misalkan di Chaos Custom ini langsung ke Instagramnya. Di sini ada Ya, Chaos Custom 6C. Chaos Custom 6C gitu. Pokoknya Ya. nanti linknya ditaruh di deskripsi sama di sini lah gitu. Ya. Oke, Ya. terima kasih banget nih Om Ya, buat sama-sama. waktunya. Ya. Terus juga nanti gue bakal nge-review motor lagi di sini, dan juga bakal ngasih tahu modifikasi yang ada di Chaos Custom ini. Oke, terima Ya. kasih. Yo, Sampai makasih jumpa sama-sama, di Jack. tempat selanjutnya. Ya. Siap Om. Sukses. Sukses. Ya. Amin. Dadah.